Ya. Nah, sebetulnya begini, kalau kita bicara kemenangan 02 ini murni scientific sebetulnya. Bagaimana masyarakat senang dengan Pak Jokowi, kepuasannya tinggi, sedemikian rupa sehingga melahirkan 2 kolam suara kan. Yang gua udah nyampaikan berkali-kali di berbagai tempat. 2 kolam suara itu, kolam yang besar puas kepada Pak Jokowi dan kolam yang kecil yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, sebetulnya pemenang Pilpres 2024 ini, 3 paslon itu nasibnya tergantung kepada apakah dia mendekat atau menjauh dari kolam itu. Berarti Anda mengatakan bahwa orang yang tidak mendukung Jokowi pasti kalah dong? Iya, jauh-jauh hari bisa dicek. Saya udah bilang Mas Anies tuh sulit untuk menang. Kenapa? Kolamnya cuma 20%. Dia boleh dominan di situ. Tetapi karena kolamnya cuma 20%, maka dia sulit mendapatkan 30, 40, 50%. Bahkan dari 2-3 tahun yang lalu ya suara Mas Anies gitu-gitu aja. Nah, sementara kolam yang besar ini... Kenapa yang 03 rendah? Nah, Ganjar rendah sekali. Kenapa Ganjar bisa rendah sekali? Ya ini ceritanya. Ini kolam besar ini tadinya isinya 2, diperebutkan antara Ganjar dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan grooming dua-duanya nih. Ada waktunya jalan dengan Ganjar, ada waktunya jalan dengan Prabowo. Karena mau disatuin tadinya kan? Awalnya sebetulnya begini, kalau menurut saya Pak Jokowi itu melihat siapa yang direspon oleh masyarakat, satu. Yang kedua, yang kira-kira ini berani untuk melanjutkan program-program Indonesia Maju 2045. Yang ketiga, yang kira-kira ya yang istilahnya bisa komunikasi langsung lah dengan Pak Jokowi, yang komunikasinya lebih bagus. Nah, menurut saya salah satu momentum game changer itu adalah ketika Ganjar itu dia nolak Piala Dunia U20 itu, gitu. Ada bercandaan sih katanya nolak Piala Dunia U20, maka suaranya di bawah U20, gitu. Iya. Kebercandaan nih kasar-kasar sekarang. Lucu-lucu. Iya. Kemarin ada bercandaan begini, tolong ambilin charger dong. Baterai gue udah Ganjar. Apa itu? 16%. Iya. Gila udah pada bercandanya, jahat lu pada lu. Gue sih nggak pernah ya gitu ya. Ada lanjutannya tadi. Lanjutannya, yang berhasil dilaksanakan adalah U17. Maka suaranya 17%. Iya. Gua bilang untung nggak ditolak juga. Bisa-bisa yang terselenggara U15. Jadi sebetulnya di antara 2 tokoh itu, kemudian akhirnya ya pecah suaranya itu, istilah saya itu bencana berhubungan. Ya, gua paham. Yang awalnya 35, kemudian jadi ini ngambang kan? Intinya terus, yang satu ngambang gitu kan? Mas Ganjar ini kan begitu maju secara resmi, itu kan banyak nyerang Pak Jokowi. Iya. Partainya juga PDI Perjuangan. Tapi mau perubahan udah diambil Anies. Betul, itu masalahnya. Jadi dia ngambang. Betul. Jadi ketika misalnya Mas Ganjar itu menyerang Pak Jokowi, maka pendukung Pak Jokowi yang sebetulnya menjadi pendukung dia mulai pindah ke Prabowo dan Gibran. Gini. Ini teorinya ya. Orang boleh punya teori yang lain ya, tapi kalau teori saya itu. Gue punya teori. Karena teori ini gue dengar dari teman gue sendiri. Teman gue gini. Teman gue itu pembela Ganjar. Oke. Temen gue itu pembela Ganjar mati-matian, tapi coblosnya Prabowo. Tahu nggak kenapa? Nah, oke. Jadi gini, gue nanya sama dia, kenapa lu bela Ganjar? Bela Ganjar mati-matian, tapi kenapa coblos Prabowo? Ada apa? Gue tanya. Nah, dijawabnya begini. Soalnya menurut gue, Ganjar nggak mungkin menang. Daripada nanti sama nilainya, Anies menang. Mending gue coblos Prabowo aja. Iya. Ada yang begitu loh, Pak. Nah, mungkin dia dengar ceramah saya waktu itu. Kan jadi jadi saya memang mengatakan kepada pendukung 03 bahwa daripada milih 03 lebih baik milih 02. Karena 03 ini kalau lihat tren suaranya terus menurun sedemikian rupa sehingga Ganjar Mahfud ini kalau coblosan ya dan ada putaran kedua maka dia akan jadi peringkat ketiga gitu. Nah, kalau ada peringkat ketiga maka yang lolos ke putaran kedua adalah Anies 01 sama 02. Anies sama Prabowo. Dan bisa menguat 01-nya. 4 bulan saya nggak nyampe ke sana ngomongin. Saya cuma bilang begini, bahwa nanti kemudian 3 bulan setengah dari sekarang, anything can happen. Ketika harus berhadapan antara Anies dengan Prabowo, lu pasti milih Prabowo kan? Jadi kalau lu nanti ujung-ujungnya milih Prabowo, ngapain nunggu 4 bulan lagi? Capek. Iya, lu coblos aja sekarang. Dan Anies juga bisa menguat loh 4 bulan kita nggak tahu apa yang terjadi. Poin keduanya selalu ada ruang kemungkinan bahwa Anies akan menguat. Iya. Dan yang akan terpilih ada Anies. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu blunder bisa. Istilah saya suara 03 itu hangus. Nah, waktu itu banyak yang nyerang saya juga. Apa itu sombong ngomong hangus segala. Enggak, ini hitung-hitungan matematika biasa saja. Tapi ada juga rupanya yang mendengar itu. Ada. Makanya begitu.